Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini malam-malam saya waktunya agak longgar nih kawan-kawan, mau bikin video kembali ke berbagi ilmu, sharing-sharing soal seputar dunia ayam hobi tentunya ya kawan-kawan. Untuk pembahasan kali ini kita benang merahnya mau membahas soal pakan ayam. Wah, pakan ayam. Jadi untuk tiap-tiap penghobi itu kita tahu ya, istilahnya untuk pakannya itu beda-beda ya kawan-kawan, baik itu pakanan pokok maupun extra fooding ya kawan-kawan. Extra fooding itu intinya sebuah pakan tambahan yang dirasa penting untuk menambah performa ayam kita. Seperti itu. Jadi kita bahas untuk jenis-jenis pakan, kalau ada kelebihan dan juga kekurangannya kita bahas sesuai penilaian dari Prabu Farm. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi untuk ayam hobi rata-rata kalau untuk perawatan itu komoditas pakan yang utama itu cuma dua ya kawan-kawan, beras merah dan jagung. Itu andalannya kawan-kawan. Keunggulan masing-masingnya ada, kekurangan masing-masingnya juga ada. Cuma ada bahan lain apa enggak mas? Jelas ada, nanti kita bahas juga. Yang pertama mungkin beras merah ya kawan-kawan. Untuk beras merah itu memang keunggulannya karena dia proteinnya lebih tinggi ya. Jadi ayam itu lebih kencang, lebih cepat kencang, ototnya lebih cepat keras kalau untuk pakan beras merah. Tapi hati-hati, untuk porsinya harus benar-benar tertakar ya kawan-kawan. Kalau kurang memang agak lambat jelas itu, tapi kalau berlebihan juga ayamnya itu kalau dibilang bantat, gampang bantat itu padat, keras, tapi performanya kurang bagus. Seperti itu kalau dimainkan. Jadi di samping mungkin karena pakan itu sendiri, jadi pola rawatan juga beda kawan-kawan. Kalau untuk pakan beras merah, kalau bisa umbaran lebih full. Jadi ayam itu umbarannya lebih full, pergerakannya dia akan lebih lincah. Insya Allah tidak bantat. Tapi kalau terlalu banyak istirahat di kerodong atau di box, rata-rata pasti bantat. Itu kalau rawatan Jawa Tengah, Jogja, itu rata-rata pasti beras merah itu andalan. Beda lagi yang agak ke timur, Jawa Timur tentunya, Madura sampai Indonesia Timur itu rata-rata jagung, makannya jagung. Untuk rawatan lebih mudah jagung katanya. Karena apa? Yang saya yakini satu, jelas jagung di sana harganya lebih murah dibandingkan beras merah. Karena pengalaman saya itu di yang paling timur ya, timur ujung Indonesia, saya ketika di Papua itu jagung itu bisa dapat harga 7.000 8.000 waktu itu ya, 2000 saya di Papua itu 2014 itu jagung 7.000 8.000 kalau pas murah, kalau pas tinggi yo 10.000 jagung gelondong itu. Kalau untuk beras merah itu kalau bisa kita ke petani itu rata-rata sudah
17.000 sampai 20.000. Kalau di warung-warung itu sudah 35.000, 30 sampai 35.000. Jadi mahal banget ya untuk beras merah. Nah, keunggulan jagung apa kawan-kawan? Kalau untuk ayam pukul itu jagung jelas tenaganya lebih bagus ya kawan-kawan. Karena apa? Karena karbohidratnya dia tinggi, kalsiumnya juga lebih tinggi. Untuk tenaga saya rasakan lebih bagus kalau untuk rally panjang. Rally panjang itu ya 3 air lebih lah, sampai 5 air atau 6 air itu jagung biasanya lebih bagus setahu saya. Kalau untuk bukan main taji itu lebih recommended jagung. Cuma kelemahannya apa? Kelemahannya ya memang bulu lebih kering, lebih cepat kering. Jadi rata-rata kalau untuk ayam muda itu 3 kali main pasti nyulam ganti bulu, atau paling enggak ya nyulam lah. Kadang malah udah rontok. Jadi maksimal sampai nyulam pertama itu 3 kali main kita. 3 kali main udah kualitas ayam bagus itu. Kalau lebih dari itu rata-rata jarang. Tapi untuk pergantian bulunya juga cepat kawan-kawan. Kalau dikasih jagung pergantian bulunya juga cepat. Paling istirahat ya sekitar maksimal 4 bulan lah. 2-3 bulan ada ya sudah selesai, ada yang sampai 4 bulan. Tapi habis ganti bulu, wah begini kualitasnya mantap, tulangannya padat, ototnya lebih maksimal, tenaganya awet, cepat bagus kalau untuk pakai jagung. Terus bagaimana kalau untuk menyikapinya Mas? Solusinya bagaimana Mas? Nah ini kalau untuk pakai jagung kita imbangi untuk kelenturan bulu biar agak awet, kita kasih minyak ikan ya kawan-kawan. Kalau saya itu seminggu paling maksimal 3 kali, kadang 2 kali, kadang 3 kali itu minyak ikan untuk bulu yang lebih ulet biar nggak gampang patah seperti itu. Dan kalau saya rata-rata untuk rawatan itu saya campur kawan-kawan, walaupun komposisinya sedikit tetap saya kasih beras merah. Jadi ayam itu tetap ada unsur karbonya lebih tinggi untuk tenaga, dan unsur proteinnya juga ada seperti itu. Jadi bukan jagung toh atau beras merah toh, enggak, saya kasih sedikit ya. Prosentasenya untuk beras merahnya paling 20% seperti itu. Dan kalau untuk yang istilahnya rawatan yang istimewa ada, tapi saya nggak pakai terus terang. Karena apa? Karena mahal ya kawan-kawan, terus terang. Itu pakai kacang hijau kawan-kawan, itu lebih mantep lagi, cepet, ototnya cepet ngisi. Untuk ayam-ayam muda cepet ngisi. Itu prosentasenya ya paling 10% aja, kasih 10%. Tapi yang kacang hijau pecah ya, jangan kacang hijau utuh. Kalau untuk ayam yang belum terbiasa biasanya nggak doyan kalau kacang hijau utuh. Tapi kalau pecah atau diremuk, digiling, itu campurkan dengan jagung giling atau jagung utuh bisa, kasih beras merah. Jadi jagungnya 70%, beras merahnya 20%, kacang hijaunya 10%. Itu gini, mantap, tenaganya awet, ototnya cepat bangun karena proteinnya tinggi ya jagung. Itu untuk pakannya kalau saya rata-rata 1 hari itu cuma sekitar 1 sampai 1,2 ons, jadi 100 sampai 120 ya, kisaran itu, tidak saklek ya istilahnya. 100 gram sampai 120 gram itu sudah cukup untuk ayam siapan ya istilahnya. Terus kalau untuk extra foodingnya, kalau dulu saya masih pakai tomat, gula Jawa seperti itu. Tomat, gula Jawa itu andalan saya tiap hari. Kalau untuk tambahannya paling kalau ada pisang ya pisang. Kalau saya istilahnya botoh yang tidak begitu saklek dengan extra fooding, jadi tidak mesti ada, cuma kalau yang ada aja seperti apa, itu tomat, gula merah, pisang, seperti itu yang tiap pagi sebelum mandi jemur. Tapi kalau untuk saat ini kita sudah ada produk yaitu komando, jamu komando. Itu di situ ada komplit lah, itu vitamin,
gula merahnya ada, madunya ada, telurnya ada, jadi lebih efektif. Jadi kalau dulu saya pakai tomat, pisang, gula merah, untuk jamunya kita pakai Kamlang Gold, tapi sekarang sudah nggak pakai itu, karena Kamlang Gold itu kalau yang dapat yang original Thailand punya itu bagus banget, cepat untuk meningkatkan performa ayam, staminanya itu bagus. Tapi kalau yang palsu, begitu dapat yang palsu itu jamur nanti kawan-kawan. Saya berhenti beli Kamlang itu karena jamur itu, aduh, baru dipakai sedikit, harganya mahal, jamur. Kita mau buang sayang, mau kita pakai takutnya nanti meracuni malahan. Nah, akhirnya kita berusaha eksperimen, bikin formula, akhirnya kita bikin jamu komando ini. Jadi kita udah riset, alhamdulillah. Untuk kelebihannya, untuk rawatan, stamina sama kondisi ayam itu bisa kita bandingkan dengan Kamlang, insya Allah paling nggak berimbang lah, mungkin bahkan lebih bagus. Dan keunggulannya, kalau Kamlang itu efeknya ada panas di ayam, harus istirahat 3 hari sebelum turun. Kalau untuk jamu komando nggak perlu istirahat, istilahnya kita rawatan Senin sampai Jumat full rawatan. Jadi tiap pagi ya sebelum mandi jemur kita kasih sebesar 1 ruas jari. Itu Sabtu libur, Minggu main, itu tenaganya mantap. Jadi extra foodingnya kalau sekarang kita cuma pakai jamu komando. Yang untuk ayam-ayam muda itu siapan jamu komando itu bagus banget. Cuma kalau untuk ayam tarung yang kejar waktu, kejar target, komando super strong itu lebih mantap kawan-kawan. Tenaganya lebih bagus, staminanya lebih bagus, pempangnya itu lebih bagus, jadi cepat merah ayamnya, tenaganya bagus banget. Oke kawan-kawan, jadi untuk video kali ini sekian dulu. Untuk ya istilahnya kita berbagi ilmu untuk rawatan ayam. Makanan yang kita pakai itu kalau saya tetap jagung 70-80%, beras merah 20%. Kalau mau bagus lagi tambah kacang hijau ya kawan-kawan. Itu untuk ayam siapan pro itu, wah mantap banget tenaganya. Proteinnya juga bagus, ototnya cepat ngisi. Tapi karena saya ayamnya kan sekarang banyak dan saya jarang turun ke arena, saya cuma untuk siapan dipasarkan atau dijual, cuma abar-abar di kandang. Jadi saya nggak pakai kacang hijau untuk hemat kos saja. Kalau pakai bagus banget itu kawan-kawan. Kita cuma pakai jagung sama beras merah. Untuk extra fooding sekarang kita pakai untuk ayam-ayam muda jamu komando, produk Prabu Farm sendiri. Untuk ayam-ayam yang siapan kita kasih komando super strong. Itu aja kawan-kawan. Jadi kalau untuk multivitamin kita udah nggak pakai, di situ sudah ada. Kalau dulu kan saya sering pakai Supralifron, Suprafit, kadang malah pakai banner produk Thailand itu saya masih ada, itu malah belum kepake. Mahal ya kawan-kawan, harganya mahal, tapi ya kalau untuk orientasi bisnis pasarkan saya nggak masuk hitungannya. Jadi kita bikin vitamin ini sendiri, jamu komando, dan alhamdulillah khasiatnya tidak kalah dengan produk-produk yang sudah beredar di pasaran. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, memberikan gambaran, informasi, dan juga ilmu yang bisa diterapkan kawan-kawan untuk merawat ayam kesayangannya. Ada salah-salah kata saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Dukung terus channel Prabu Farm agar terus berkembang dan bisa memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat khususnya dalam dunia hobi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.